Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Namaku Aris. Saat itu aku diundang temanku untuk makan-makan di rumahnya di daerah Lembang. Dia bilang dia akan ngaliwet. Wah, mendengar itu tentu saja aku tertarik. Sudah lama juga aku tidak makan nasi liwet dengan sambal, ikan asin, mungkin akan ada pete atau jengkol goreng juga. Aku pun mengiyakan dan setuju. Hari itu cuaca sedang bagus dan jalanan pun tidak terlalu macet. Menggunakan sepeda motor, aku menuju rumah temanku yang ada di Lembang. Dan begitu sampai, rumah temanku ini berada di dekat dengan hutan. Bisa dibilang hutan. Pepohonan yang lebat, teduh, udara yang sejuk. Berbeda dengan suasana kota. Jadi ketika aku datang ke sana, ya mungkin orang sekarang bilang healing. Itu yang kurasakan. Tak berapa lama teman-temanku yang lain pun datang. Setelah berkumpul semua, kami pun mulai makan-makan. Sesuai dengan dugaanku, ada jengkol goreng, nasi lewat panas dengan ikan asin peda, lalapan, sambal yang dibuat dadakan, membuatku makan dengan lahap. Setelah makan, kami pun bertukar cerita sambil menikmati pemandangan yang indah. Dan kebetulan saat itu matahari sudah mulai terbenam dengan cuaca yang sedang cerah. Sunset di Lembang saat itu benar-benar luar biasa. Menjelang malam, salah satu temanku membuka topik pembicaraan tentang hal-hal mistis. Aduh. Aku sempat bilang padanya, jangan rusak suasana. Ngapain juga cerita horor di tempat kayak begini? Didatengin hantu tahu rasa loh.
Aku sempat bilang begitu pada temanku itu. Karena suasana yang tadinya senang, menyenangkan, begitu dia mulai cerita dengan cerita-cerita hantunya, itu membuatku agak sedikit menyayangkan. Meskipun beberapa temanku lainnya menyukainya, atau mungkin hanya aku saja yang tidak suka. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Tak terasa kami sudah menghabiskan banyak waktu dengan mengobrol sampai teman-temanku pun berniat pulang malam itu. Namun karena sudah jam 10 malam, ya ibu temanku dia menyarankan agar kami menginap saja. Katanya sudah malam. Dan kata-kata selanjutnya yang keluar dari ibu temanku itu agak cukup janggal. Dia bilang dalam bahasa Sunda, "Tosungi bisi aya nu jail," yang artinya sudah malam, takut ada yang jahil. Yang jahilnya ini jadi satu kata yang atau kalimat yang cukup ambigu untukku. Namun karena saat itu banyak di antara teman-temanku pun yang paginya ada kegiatan, jadi kami memutuskan untuk pulang. Iya. Termasuk aku. Kami berpamitan, berterima kasih sebelumnya atas tawarannya untuk menginap, dan yang pastinya nasi liwet yang enak itu. Lalu kami pun pergi menggunakan motor masing-masing. Aku saat itu sedikit mengebut karena takut terlalu malam dan memilih pulang lewat jalan alternatif yang nantinya keluar ke arah Dago. Sedang teman-temanku berbeda arah. Di jalan aku sempat berpamitan dan masuk ke arah lain. Jalan memotong dari Lembang ke Dago itu ketika jam segitu, jam 10 lebih, itu sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali, ataupun kendaraan yang lewat. Namun aku tidak berpikir macam-macam. Aku percepat laju motorku sampai tiba-tiba kenapa nih? Aku merasa motorku oleng. Kutepikan motorku, dan ketika kulihat, sial, ban motorku bocor, kempes. Aduh, cari di mana tukang tambal ban jam segini ya? Aduh. Waktu saat itu sudah hampir tengah malam. Aku dorong motorku sambil mencari tambal ban yang masih buka. Sepanjang jalan yang kulewati tidak ada sama sekali. Ya wajar juga, sudah hampir tengah malam, ditambah jalanan sepi. Aku masih terus mendorong motorku sampai dari kejauhan aku melihat
ada kios yang dari bentukannya sih itu tukang tambal ban. Aku langsung berjalan mendekatinya, melaju agak cepat. Meskipun minim pencahayaan, tapi kulihat ada orang yang sedang duduk di sana. Seorang lelaki. Dia duduk, namun karena gelap, aku tidak terlalu melihat wajahnya. Tambal bannya masih buka. Kulihat dia hanya mengangguk. Alhamdulillah. Tak butuh waktu lama, tukang tambal itu pun langsung mengecek keadaan motorku, terutama bagian ban. Aku yang saat itu sudah kecapean mendorong, coba duduk untuk sedikit beristirahat. Tukang tambal itu mengecek keadaan ban motorku. Aku perhatikan penampilannya agak aneh. Sedikit lusuh, rambut panjang terurai, memakai kaos hitam, celana pendek. Beberapa kali bahkan dia melirik ke arahku tanpa ekspresi, membuatku jadi agak sedikit was-was. Sambil mengoprek banku, dia bertanya padaku. Katanya, "Malam gini dari mana, A? Kok baru pulang?" Begitu. Lantas ku jawab, "Aku habis pulang dari Lembang, habis ngeliwat bersama teman-temanku." Dia hanya mengangguk, lanjut menyelesaikan ban motorku. Singkat cerita, ban motorku pun selesai ditambal. Dan ketika aku akan membayarnya, dia malah menolak untuk dibayar dan berkata, cepat pulang dan katanya aku tidak boleh ada di sini. Ini bukan tempatku. Begitu kata tukang tambal ban yang bilang padaku dengan ekspresi wajah yang datar. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi yang jelas aku juga tidak mau berlama-lama di sana. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan uang saja di dekat kursi dan langsung pergi. Kulajukan motorku langsung menuju ke arah Dago hingga akhirnya nanti keluar di sekitaran Tubagus Ismail. Sampai ketika aku sedang melaju, tiba-tiba saja mesin motorku mati. Aduh, kenapa lagi sih nih? Tadi ban, sekarang mati lagi motornya. Mogok. Iya, motorku tiba-tiba saja mogok. Aku tidak terlalu mengerti masalah otomotif. Aku coba menghubungi beberapa temanku, siapa tahu masih ada di jalan. Namun tak ada jawaban juga. Aku coba juga untuk mengecek mesin motorku. Sampai
ketika aku sedang jongkok mengecek mesin motorku. Dari kejauhan aku melihat ada seseorang di seberangku. Refleks aku pun panggil orang itu dengan harapan mungkin dia bisa menolongku. Hai, punten. Punten. Tiasa nggak bantuan ieu teu? Dan kulihat dia pun melihatku dan mulai berjalan menuju ke arahku. Ketika menyeberang, aku sedikit aneh dengan cara berjalannya. Dia berjalan tertatih-tatih. Seperti kesakitan di bagian kakinya. Karena kondisi saat itu cukup gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Yang jelas, ya itu orang sedang berjalan agak tertatih mendekatiku. Kurangnya penerangan di jalan itu pun membuatku sulit untuk melihat. Aku pun menyalakan flashlight di handphoneku. Dan ketika ku sorot ke arah orang itu, astaga! Itu apa? Ku lihat dengan jelas badan orang itu setengahnya hancur, seperti sudah terkoyak atau tergeleng sesuatu. Kakinya pincang dan kepalanya tinggal setengah. Buru-buru aku naik ke atas motorku dan coba menyalakan motorku terus berulang-ulang. Tapi motorku tidak mau menyala. Sampai dari arah belakangku samar terdengar seperti ada suara langkah segerombolan orang berjalan. Dan ketika kulihat, terlihat beberapa orang berjalan sambil membopong sebuah keranda mayat. Wajah orang-orang itu terlihat hancur. Terus berjalan semakin dekat denganku. Aku coba nyalakan motor, namun tetap tidak mau menyala. Sampai orang-orang yang membawa keranda itu berhenti tepat di sebelahku, dan beberapa orang lainnya mengelilingiku sambil melihat ke arahku. Aku hanya bisa membaca doa sebisaku. Aku tutup mataku berharap ini hanya sebuah halusinasi, tidak nyata. Sampai terdengar di telingaku ada yang bertanya, mau apa aku di sana, siapa aku, dan menyuruhku untuk pergi. Aku terus berdoa hingga tak lama ada cahaya putih yang mengarah kepada aku, dan sosok-sosok itu pun hilang begitu saja dengan bersamaan cahaya putih itu muncul. Dan ketika ku buka lagi mataku, aku masih berada di atas motorku dengan suasana yang hening dan sepi. Sosok-sosok yang kulihat tadi sudah hilang. Dan ketika ku nyalakan lagi motorku menyala dan aku buru-buru pergi dari tempat itu.
Keesokan harinya, barulah aku ceritakan pada teman-temanku yang kemarin bersama denganku. Mereka pun bilang semalam tidak bisa tidur dengan nyenyak, sampai ada yang ngerep-erep. Pengalaman yang kualami juga ternyata dialami juga oleh temanku yang lain. Gangguan-gangguan selama di jalan. Entah apa ya penyebabnya kami bisa sampai diganggu seperti itu. Apa nggak mungkin memang waktunya mereka. Hanya kita berada di waktu yang salah, sehingga mereka merasa terganggu oleh kita.